Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMP IT Syifa Fikriyah. Perkenalkan juga Bu Isyi Syolehah MPD sebagai fasilitator dan Pak Walid Tantowi Hari MPD sebagai pengajar praktik saya. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu hebat, sebelum saya memaparkan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar individu setiap murid. Setiap murid memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama antara satu dengan lainnya. Tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian atau asesmen. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid yaitu dengan melihat kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar murid, guru menyiapkan model pembelajaran tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan, dan menyiapkan media pembelajaran berupa gambar atau video. Minat belajar. Murid diberi kebebasan untuk membuat produk hasil kerjasama dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, hasil dari pengamatan gambar, video, atau lingkungan sekitar. Profil belajar murid. Pembelajaran dilaksanakan dengan media gambar atau video secara mandiri dan berkelompok berdasarkan hasil tes diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi mencakup 3 hal. Pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, guru menyiapkan buku teks, gambar, dan video dalam proses pembelajaran. Diferensiasi proses, murid berdiskusi dalam kelompok sesuai gaya belajar mereka. Diferensiasi produk, murid mengeksplorasi dan mengevaluasi teks prosedur dalam bentuk gambar, PowerPoint, atau video sesuai minat dan bakat mereka. Ada 3 jenis penilaian atau asesmen. Pertama, asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, bertujuan merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Contoh penilaian asesmen as learning yaitu penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Kedua, asesmen for learning, yaitu asesmen untuk proses pembelajaran, bertujuan memperbaiki pembelajaran, dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif dan berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid dan merefleksi pembelajaran atau umpan balik. Dan yang ketiga, assessment of learning, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik perbaikan proses pembelajaran, dapat dikategorikan sebagai penilaian formatif dan sumatif. Penilaian yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu penilaian sikap atau P3 Profil Pelajar Pancasila. Guru membuat lembar observasi secara mandiri atau kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Guru membuat format identifikasi, eksplorasi, dan evaluasi teks prosedur dan pilihan ganda. Yang ketiga, penilaian keterampilan.
Guru mengamati presentasi secara berkelompok. Berikut adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu hebat, ini adalah modul ajar saya. Bagian pertama, identitas sekolah berisi nama sekolah SMP IT Siva Fikria, jenjang atau kelas SMP kelas 9, semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur, dan penyusunnya adalah saya sendiri Astini Uyun, alokasi waktunya 2 JP kali 40 menit. Fase dan elemen fase D membaca. Capaian pembelajaran, mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks prosedur yang disimak. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks prosedur yang disimak. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan selama proses pembelajaran. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Mandiri, saat berusaha menemukan pemahaman tentang materi pembelajaran secara mandiri. Bernalar kritis saat mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai teks prosedur. Gotong royong saat peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Dan kreatif saat peserta didik menyusun hasil penugasan dalam berbagai bentuk sesuai yang diinginkan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Media pembelajaran yang digunakan, PowerPoint, video, Mentimeter, Kahoot, dan Gawai. Sumber bahan dan pembelajaran, buku paket siswa dan guru Kemendikbud dan buku paket Erlangga, Google, YouTube, dan sumber lainnya yang relevan dengan materi. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, melakukan awal pembelajaran dengan salam pembuka dan membaca basmalah. Guru mengecek kehadiran peserta didik, melakukan apersepsi terhadap pembelajaran sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan guru menyampaikan asesmen dalam pembelajaran. Kegiatan inti, tumbuhkan. Guru memulai dengan ice breaking agar tumbuh semangat belajar peserta didik di awal dengan Kahoot. Alami, guru memberikan contoh teks prosedur dalam bentuk video dan infografik. Ini adalah diferensiasi konten. Namai, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6 peserta setiap kelompoknya berdasarkan minat dan gaya belajar murid dari hasil asesmen diagnostik. Namai, peserta didik mencari teks prosedur di media sosial atau lingkungan sekolah secara berkelompok, gaya belajar, dan diferensiasi proses. Peserta didik membuat hasilnya dalam bentuk tulisan di buku tulis, di Canva, infografik, atau bentuk lainnya. Diferensiasi produk. Demonstrasikan, peserta didik mendemonstrasikan hasil kerja kelompok di muka kelas. Ulangi, peserta didik mengulangi pemahamannya dengan mengisi soal di Google Form. Rayakan, guru memberikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan dengan perbuatan dan tepuk tangan bersama. Kegiatan penutup, guru dan peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Guru dan peserta didik melakukan refleksi. Guru menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan membaca doa. Penilaian yang dilakukan, yang pertama asesmen profil pelajar Pancasila terlampir, asesmen pengetahuan, tabel eksplorasi dan soal pilihan ganda. Ketiga, asesmen keterampilan, mempresentasikan hasil mengeksplorasi dan mengevaluasi. Refleksi peserta didik menggunakan Mentimeter dan refleksi pendidik menggunakan jurnal refleksi. Berikut adalah lampiran. Yang pertama, pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini didasari oleh hasil asesmen diagnostik dengan menggunakan Mentimeter. Berikutnya adalah rubrik asesmen P3 profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah asesmen P3 peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel penilaian. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini asesmen mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks prosedur. Di sini ada petunjuk kerjanya, kemudian ada instrumen asesmen, ada indikator tujuan pembelajaran, kemudian tabel identifikasi. Nah, indikator yang harus mereka capai. Selain itu ada rubrik asesmennya, aspek yang dinilai dan skornya.
Kemudian selain itu ada pedoman penilaiannya. Nah, ini adalah tabel untuk nilai mengeksplorasi dan menganalisis teks prosedur. Yang berikutnya asesmen keterampilan, ada petunjuk kerjanya, rubrik penilaian keterampilan, ada aspek yang dinilai, rentang nilai dan uraiannya. Kemudian nilai keterampilan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, ini ada LKPD formatif yang terdiri dari 5 soal yang kemudian dimasukkan ke dalam Google Form. Kisi-kisi soal pilihan ganda yang tadi. Nah, kemudian ada rubrik penilaian pengetahuannya dan nilai atau skornya berapa. Nah, ini adalah tabel untuk nilai formatifnya. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Ini ada tabel rencana remedial dan pengayaan, tanggal pelaksanaan, nilai sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian lampiran sumber belajar. Ini adalah PowerPoint yang digunakan ketika mengajar tentang mengeksplorasi dan mengevaluasi teks prosedur yang disimak oleh peserta didik. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dibagikan secara berkelompok sesuai dengan bakat minatnya. Nah, ini adalah lampiran bahan ajar yang di-share ke grup. Beberapa contoh teks prosedur yang berupa infografik. Selain itu juga ada yang berupa video dari YouTube. Seleksi peserta didik yang dilakukan melalui Mentimeter dan refleksi pendidik yaitu dengan jurnal harian berupa bulan, mood hari ini, catatan dari peserta didik, kemudian tugasnya apa atau ada hal lainnya bisa dicatat di sini. Dan ini daftar pustaka atau sumber yang digunakan untuk membuat rencana pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu hebat telah menyaksikan pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.